Alhamdulillah, nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wattabi'is sayyi'ati bil hasanati tamhuha wa khuliqal insana bi khuluqin hasan. Shadaqallahu wa shadaqa rasul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Sakinah, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam rahmat dan ampunan Allah, diberikan kita kesehatan agar kesempatan dapat kita manfaatkan untuk menambah nilai ibadah, baik untuk dunia kita keberkahan, untuk akhirat kita kebutuhan dan bekal. Melalui mimbar Jumat ini, khotib berwasiat pada diri dan keluarga dan untuk kita semua yang sudah mendengarnya, hendaklah kita meningkatkan kualitas takwa kita, minimal istiqomah tetap seperti yang biasa, jangan sampai berkurang, jangan sampai ada rasa malas, apalagi dihinggapi bosan. Mungkin kiatnya menurut Imam Ghazali, hendaklah kamu selalu ingat mati seperti pesan Nabi, karena itu orang yang bijaksana, itu orang yang cerdas. Zaman dulu waktu saya anak-anak namanya orang-orang yang budiman dan cendekiawan. Dua kalimat ini sudah tidak pernah saya dengar lagi. Orang-orang budiman itu adalah orang-orang yang berbudi pekerti baik. Jadi manusianya itu dapat menjadi contoh dalam hidup, baik untuk masyarakat, terutama untuk anak dan keluarganya. Ini yang mungkin hampir hilang dari kita, yang mencontohkan banyak tetapi tidak baik untuk dicontoh. Banyak yang berperan, banyak yang berbuat, banyak yang melakukan sesuatu, tapi kadang-kadang yang diperbuat itu tidak sesuai untuk dapat kita contoh. Dan bahkan kita merasa heran. Selama sekolah saya di rumah TK di kampung saya di Mandailing di Panjaguman, langsung masuk SD kalau sudah dapat telinga dari tangan kanan ke telinga kiri, nggak pakai umur. Itu sistem Belanda mungkin yang ditinggalkan dan dicocok hingga sekarang sesuai, akurat dan tepat. Tamat SD menerima ijazah. Tidak pernah saya dengarkan ajaran dari guru yang sejumlah 17 orang untuk mengajari kita yang tidak baik. Apalagi namanya disebut mencuri, mengambil yang bukan milik kita. Di rumah demikian juga, hati-hatinya orang tua mengontrol kita.
memperhatikan kita, mengawasi kita, agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Di kampung kami ada namanya perangai. Jadi ukuran yang baik di sana perangai ini bagian dari adab, tentu juga bagian dari akhlak. Mungkin perangai ini adalah tingkah laku atau pola hidup, atau apa peran yang dilakukan di dalam hidup dan kehidupan dimanapun berada. Nabi kita tadi menyatakan sabdanya, ittaqillaha haitsuma kuntum. Tetaplah kamu bertakwa di mana saja kamu berada. Jadi nggak pakai sikon-sikon. Kita nggak pakai situasi dan kondisi. Pokoknya udah di mana saja berada. Kemudian tetap konsep bijaksana tadi selalu ingat mati, dan kata Imam Ghazali menganggap amal masih sedikit. Jangan sampai ada tercetus terbetik dalam nurani dan hati kita. Amal kita banyak, boleh silakan berbuat banyak, kalau perlu sebanyak-banyak, karena hari akhirat itu lama banget, bukan cukup lama, nggak ada banding taranya. Kalau pakai banding taranya itu gerak. Tetapi menakut-nakuti kita, ditafsirkanlah satu hari itu 1000 tahun. Bagi yang takut api neraka nggak usah nanti, sekarang aja. Namanya api itu kan sudah panas. Nggak ada di antara kita di sini yang mampu duduk di kompor 1 menit saja. Jadi amal yang demikian kita kerjakan bukan dianggap banyak, tetapi tetap dianggap sedikit, supaya kita ada semangat. Bahasa WA-nya sekarang semangat mantap untuk berbuat lebih banyak, dan tadi lebih berkualitas. Kalau dapat sebelum kita meninggalkan dunia tercapai predikat takwa ini. Takwa semua tujuannya, karena orang yang takwa itu seperti orang sholat, sudah sama dia seperti orang yang ruku dan sujud. Kita sudah tahu ruku itu bentuknya tunduk. Kalau tidak tunduk tidak sah, kecuali dia sakit. Kemudian kalau saya sendiri, kalau sama dengan Bapak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sama, yang penting rukuknya, tunduknya. Saya pegang lutut, karena kata ayah saya, arti berlutut itu sudah takluk, dan gak bisa macam-macam bertanam kepada yang tidak kita lihat, tapi dia melihat kita. Dia tidak menyebut Allah, dia tidak menyebut Tuhan. Ada yang melihat kita, tapi kita tidak melihatnya. Kata guru ayah saya, guru dia mengatakan, kamu mengabdikan diri terutama dalam sholat, Allah itu yang kamu hadap, tapi cukup yakin engkau ada, tidak perlu bayang-bayangi, dia nggak bisa dilukiskan. Tetapi yakin kita ada, udah cukup itu. Nggak perlu kita harus mimpi melihat Tuhan, nggak bisa. Nabi Musa aja yang alimnya bukan main, beribadah 30 hari hanya memuji Allah, nggak minta apa-apa, hanya bertasbih memuji Allah. Masih kurang lama menurut dia, ditambahinya 10 hari lagi, dia 40 hari. Ya berhasil dia bicara langsung dengan Allah SWT. Malah dia pun menyampaikan keinginannya. Ingin kali dia melihat Allah, katanya, supaya dia mengenal. Allah jawab dengan jelas, tak mampu kau Musa. Tapi kan kita udah bicara, apa yang engkau sebutkan dan aku sudah jawab, dan kita sudah berbicara. Belum yakin juga kah engkau aku ada? Sudah ya Allah, tapi tidak ainal yakin. Gak perlu itu Musa, yang perlu hakul yakin. Kalau sudah yakin engkau ada, ya sudah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jika engkau menyembah aku, tetap dalam keyakinan sampai akhir hayat. Jadi enggak usah lagi pikirkan engkau harus melihat aku baru kau akan yakin.
Ya inilah yang namanya Musa agak berani, ingin juga katanya. Allah jawab lagi dengan surat Toha ayat 14. Kalau untuk mengingat aku ya engkau pengen mengingat aku supaya kau ingat, Musa, aqimis sholat kali. Sholat kau Musa, berarti kau ingatkan. Nah, ini kata ayah saya lagi, ayahku guruku. Orang yang tidak sholat itu kata ayah itu tidak lagi dia beriman. Udah hilang itu imannya. Tahu kau nak apa bedanya manusia dengan binatang katanya? Saya bilang binatang kakinya empat, enggak. Ada yang tak berkaki binatang juga, ada yang kakinya malah. Perbedaannya anak Nurhan adalah sholat. Jadi kalau orang tua kita dulu enggak segan-segan itu mulutnya mengucapkan anaknya binatang. Kalau kita tidak sholat, mungkin yang seusia saya pendidikannya sama Arab menteren dan sadis. Bahkan orang tua kita main tampar. Tapi alhamdulillah kita bersyukur. Dengan itu kita alhamdulillah hadir kita hari ini sholat. Bukan kejam. Malah kalau saya habiskan itu. Karena saya tidak mampu seperti itu kepada anak saya. Orang tua saya tidak mengizinkan nasi yang dijadinya, yang ditanamnya 6 bulan katanya, lalu dimakan orang yang tidak sholat. Masih lebih baik diberikan di luar ayam. Ayam masih bisa disembelih untuk dimakan. Alhamdulillah mulai 6 tahun hingga hari ini rasa-rasanya saya belum pernah meninggalkan sholat. Dan ayah saya juga itu meninggalnya waktu subuh masih tempat sholat dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mengenai wasiat yang kedua, pertama tadi kualitas takwa kita ditambahi kualitasnya supaya dapat predikat takwa. Setelah kita semakin dekat, semakin takut atau semakin takwa. Tandanya di situ adalah kita melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia pesankan idenya. Apa itu ide? Cara Allah. Saya tidak bilang rekayasa, enggak ada sama Tuhan itu sama Allah. Tapi Dia sudah yakin semestinya ide ini. Kalau saja semua manusia yang diciptakannya anak cucu Adam menerima idenya Islam itu sesuai dengan nama Islam, selamat. Aslamu sejuk. Tapi aslama berserah diri. Baru assalam, baru sejahtera. Jadi kita tanyalah diri kita sendiri, udah sejuk, udah ada rasa selamat, udah rasa sejahtera. Sejahteranya mana? Dapat mengerjakan apa yang diperintah Allah dan dapat meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu wasiat yang pertama. Sedangkan wasiat yang kedua yang sangat dipentingkan tadi mengenai pendidikan dari rumah, tamat SD, tamat SMA. Mungkin Bapak tamat SMA fakultas, saya masuk pesantren 7 tahun. Selama di pesantren, Bapak selama SMP SMA itu 6 tahun, saya 7 jadinya. Tidak ada satu guru pun yang mengajarkan untuk jahat, untuk khianat. Saya tambah lagi untuk mencuri. Zaman saya sekolah tidak ada kata korupsi. Yang saya dengar di orang tua semokel atau namanya manipulasi. Kalau korupsi setelah saya di Jakarta baru dengar kalimat itu. Sama saja mengambil yang bukan milik kita, tidak perlu banyaknya, berapapun apapun, tidak boleh oleh orang tua dan guru kita. Dan sampai Bapak sampai S3, S2 atau S1, tidak ada sama sekali dosen kita, rektor kita, guru-guru kita yang mengajarkan konsep itu. Lalu setelah tamat dan bekerja, itu ajaran siapa? Kan kita tadi belajar untuk mendapatkan ilmu
atau pengetahuan untuk modal hidup dan kehidupan sebagai jembatan gerbang menuju kebahagiaan. Nah, inilah yang disebutkan Allah Ta'ala. Meskipun setan itu sudah saya laknat, dilaknat, dimurkai, tapi setan ini meminta pada Allah agar dia diizinkan menggoda semua manusia. Diperbolehkan. Bahasa WA-nya sekarang oke lah, kata Tuhan. Satu lagi ya Allah, kami meminta meskipun kami sudah dilaknat, ngaku dia sudah dilaknat, dimurkai, kan memang dia jahat dan nekat. Nekat itu apa? Cuma satu, dia nggak tahu bahwa Allah menciptakan dia dan menciptakan Adam dari tanah. Dia bedakan ciptaannya, mentang dari tanah, dia dari api, berasa dia lebih mulia. Padahal maunya dia mentaati Allah, Allah yang nurut dan Allah yang menciptakan. Itu salahnya dia. Tetapi walaupun kena laknat, dia juga ngakui, gak keberatan dia. Lalu dia meminta, wansurni ila yaumi yub'atsun, agar dipanjangkan umurnya, diizinkan pula. Berarti saya yakini dijawabnya, mereka ini telah termasuk dalam lingkaran setan, bukan cuma godaan. Jangan-jangan setan juga menggoda mereka lagi. Kenapa Pak Hoti? Karena perbuatan mereka tidak sampai segitu yang diajukan setan. Setan itu sedikit saja asal melenceng, terjerumus, kebablasan, lupa daratan, sudah cukup amalia. Itu untuk dirinya. Tapi kalau kejahatan yang dibuat berakibat fatal bahkan kepada masyarakat, kalau saya berbicara rakyat, tidak semua rakyat, karena di antara rakyat-rakyat itu ada yang jadi pejabat dan jadi penjahat. Jadi kalau yang namanya takwa itu adalah benar-benar seperti tadi ruku, udah tunduk pada Allah, berlutut. Bahasa di Medan, jangan macam-macam lagi kau. Begitu tadi bahasanya si Miftah sama saya waktu datang, udah datang kau, bahasa Medan. Kemudian kalau sudah sujud, kata ayah saya, guru saya, tak lagi kau lihat anakku dunia ini, engkau letakkan telapak tanganmu terbuka duanya di dekat telingamu, dan apapun sudah tak ada yang kau lihat di dunia ini. Berarti pada saat itu engkau sudah pasrah, bahasanya mukmin atau patuh. Kalau sudah namanya patuh, bahasa Jawa, udah nerimo. Sudah nerimo, udah gak bisa lagi neko-neko itu. Kesimpulan nasihat yang ketiga terakhir, Allah telah memberikan Islam kepada kita dengan konsep Al-Quran dan hadis, telah disampaikan Nabi dengan penuh tantangan dan cobaan hingga dia mau dibunuh, meninggalkan kampung halaman tempat lahir, terpaksa pindah ke Madinah demi menyampaikan wahyu Allah, dan kita sudah terima pesan khotib pada diri sendiri dan pada kita. Kalau sudah diterima, tolong dipakai. Sudah diberikan kepada kita lengkap, tolong kita pakai supaya sesuai dengan keinginan Allah kita selamat. Allah yang menginginkan kita selamat sejahtera, dia pula menginginkan kita jangan dulu kita mati sebelum kita menjadi orang yang muslim. Demikian bahasa Indonesia terjemahan dari wasiat itu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya, takwa yang murni, tulus dan ikhlas kepada Allah, dan hendaknya janganlah dulu kamu mati sebelum kamu benar-benar orang yang patuh dan tunduk atau muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala jannah illa man aba wa may yaba. Qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Wa lam yasal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa khususan li arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa littabi'ina tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma waffir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzil islam wal muslimina fi Palestina wa Gaza. Allahumma ij'al baladana Indonesia balatan thayyibatan wa rabbun ghafur wa rabbun syakur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la ta'ala akbar.